猎物，却是没能杀人的韩放。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Xiaoyan bertarung melawan praktisi Taisu. Di sana, pria itu mengeluarkan esensi kekuatan abadinya yang membuat Xiaoyan sampai babak belur. Pada akhirnya, ia mengeluarkan jurus terkuatnya untuk membunuh Xiaoyan. Akan tetapi, Xiaoyan juga mengeluarkan kekuatannya, yaitu mengeluarkan Lotus Flame 3 warnanya. Dan scene pun berganti. Pada saat ini pusat nyala api dan gelombang panas terlihat berantakan. Nyala api tampaknya melelehkan di sekitarnya, dan nyala api yang mengamuk tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam. Akan tetapi, dengan armor dewa palsu yang melindunginya, praktisi Taisu itu tetap tidak jatuh. Matanya tertuju pada ujung bawah, dan ketika mengikuti pandangannya, ada cangkang besar yang sudah terkoyak. Pada saat ini, tidak ada gerakan di tumpuk cangkangan itu, dan sepertinya semuanya benar-benar dihancurkan. Mata praktisi Taisu itu sedikit kental. Palu kristal raksasa di tangannya hancur perlahan-lahan. Lalu, kemudian itu berubah menjadi potongan yang tersebar, dan kembali mengembun di dadanya. Tetapi, ekspresi pria itu masih terlihat suram. Tampaknya, pukulan ini juga menggunakan kekuatan terkuatnya, dan yang dia inginkan adalah untuk membunuh Xiaoyan dengan satu gerakan. Aku sudah bilang ke kamu, kamu pasti akan mati dengan serangan ini, ucap praktisi itu sambil terbatuk 2 kali. Suara serak dari pria itu perlahan keluar, melihat tumpukan asap, bahkan jika dia mendengus dingin, dia tidak bisa lagi merasakan aura apapun yang menunjukkan bahwa Xiaoyan langsung dibombardir dan dibunuh oleh serangan barusan. Tepat ketika suaranya baru saja jatuh, praktisi Taisu itu tiba-tiba bergetar hebat. Itu karena energi kehidupannya ditarik keluar dengan sendirinya. Kemudian, itu dikumpulkan ke arah cangkang yang sudah terkoyak. Tidak hanya itu, ketika dia mengangkat kepalanya, dia bahkan bisa melihat kekuatan kehidupan berkumpul dari segala arah. Dan itu terus-menerus mengalir ke dalam cangkang itu. Pada saat ini, sebuah suara keluar dari cangkang itu yang sudah hancur di permukaan tanah. Sepertinya hasil ini tidak seperti yang kamu inginkan, ucap seseorang yang tiba-tiba terdengar di tumpukan cangkang rusak. Seseorang perlahan keluar dari dalamnya, dan kemudian dia berdiri sambil gemetar. Sosok itu tidak lain adalah Xiaoyan. Armor dewa palsu di tubuhnya benar-benar hancur, dan seluruh tubuhnya juga hancur. Penampilannya sangat menyedihkan, dia berlumuran darah dan terhuyung-huyung untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi, jika melihat dari sisi pertarungan, jelas bahwa dia belum kalah dalam pertempuran ini. Selain itu, dengan pengumpulan energi kehidupan yang terus-menerus, dada Xiaoyan naik dan turun dengan cepat, dan tubuhnya yang lemas bisa pulih dengan beberapa napas. Ketika praktisi Taisu itu melihat adegan ini, dia segera memfokuskan matanya. Di dalam armor dewa palsu, Xiaoyan tidak bisa melihat ekspresi terkejutnya. Namun, dapat dilihat dengan postur tubuhnya bahwa pria itu sangat terkejut saat ini. Sial, bagaimana mungkin untuk memblokir seranganku? Seharusnya aku bisa membunuhmu dengan teknik ini, ucap pria Taisu sambil berteriak dengan suara yang dalam. Di dalam suaranya yang serak, ada kegilaan yang bisa terdengar. Pada saat ini, dia bisa merasakan metalis yang sangat kacau dan juga armornya yang tiba-tiba meledak. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan kembali berdiri tegak. Matanya seperti obor, dan ketika dia melihat praktisi Taisu itu, di kejauhan sudut mulutnya langsung terangkat. Kamu sudah cukup untuk bermain. Sekarang giliranku, ucap Xiaoyan sambil menatap pria itu. Kata-kata yang dikeluarkan pria itu sebelumnya dikembalikan oleh Xiaoyan. Dalam hal ini, Xiaoyan sudah melihat pria itu, dan dengan serangan yang begitu kuat sebelumnya, dia pasti telah menggunakan semua kekuatannya. Begitu suara ini jatuh, praktisi Taisu sudah merasakan ada sesuatu yang salah dalam situasi ini. Tubuhnya segera bergerak, dan dia berencana untuk melarikan diri. Tidak jauh dari tempat pertarungan ini, ada saluran cahaya untuk menuju ke lantai 8. Selama bisa bergegas menuju sinar cahaya, Xiaoyan tidak akan bisa mengejarnya.
Lalu, ketika praktisi itu melesat, sebuah botol giok transparan muncul di tangannya, dan batu giok itu diisi dengan benda-benda kecil yang terlihat sangat padat. Saat berikutnya, dia melemparkan botol itu ke arah Xiaoyan. Botol itu pun meledak di udara, dan kemudian nyamuk iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun langsung membeku melihatnya, dan dia mengeluarkan penguasa beratnya. Namun ketika Xiaoyan akan bergerak, dia melihat cahaya padang yang tak terhitung jumlahnya menderu dan membanting di atas kawanan nyamuk itu. Sebuah suara pun datang dari belakang, dan ketika Xiaoyan menoleh, ia melihat Yu Xiao mengkerutkan keningnya dan berkata padanya dengan serius, "Tuan, serahkan ini padaku, kejar pria itu," ucap Yu Xiao. Xiaoyan pun menatap Yu Xiao, matanya masih datar dan tidak berbicara. Kemudian ia segera mengejar praktisi Taisu itu yang sudah kabur ke kejauhan. Pada saat ini, hanya ada dua sosok di udara. Satu demi satu praktisi meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menyebarkan kecepatan tercepatnya dan bergerak menuju lantai 8. Namun, ketika dia menoleh, dia menemukan bahwa Xiaoyan telah mengejarnya. Ada beberapa harta di tangan pria itu, dan dia terus melemparkannya ke arah Xiaoyan. Setidaknya, itu menunda Xiaoyan sampai batas tertentu, dan tujuannya hanya perlu bergegas menuju sinar cahaya. "Yuan pinjamkan aku tali pengikat iblis," ucap Xiaoyan sambil berteriak. Tepat kata-kata ini jatuh, sinar merah keluar dari sisinya, dan dalam sekejap, tali itu mengejar pria Taisu dengan kecepatan penuh. Tetapi, yang terakhir sudah mendekati sinar cahaya yang mengarah ke lantai 8, sehingga Xiaoyan sudah tidak dapat mengejarnya. "Kita akan bertemu lagi. Tunggu aku akan mencabik-cabikmu di masa depan nanti," ucap pria itu sambil berteriak. Setengah dari sosok itu sudah tenggelam ke dalam sinar cahaya. Pada saat ini, Xiaoyan masih jauh di belakang dan hampir tidak mungkin untuk mengejarnya. Tapi saat suaranya jatuh, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat tali merah aneh seperti ular berbisa mengikatnya dalam sekejap. Tali pengikat iblis itu mengikatnya pada saat terakhir ketika dia akan memasuki cahaya lantai 8. Tapi pada akhirnya itu gagal menghentikannya, dan pria itu berhasil memasuki sinar cahaya. Saat cahaya itu menyelimuti sosoknya, sosok pria itu menghilang dalam sinar cahaya, termasuk tali pengikat iblis yang sudah mengikatnya. Kemudian sosok praktisi Taisu itu datang ke lantai 8, tetapi dia masih terikat erat oleh tali pengikat iblis. Pria yang muncul di lantai 8 ini tampaknya tidak lagi bingung, tetapi menenangkan pikirannya dan melemaskan tubuhnya. "Aku tahu bahwa kamu adalah harta spiritual. Jika kamu tidak ingin dihancurkan olehku, segera lepaskan aku dan kemudian ikuti aku," ucap pria Taisu itu. Tampaknya pria itu tidak bisa melepaskan diri secara paksa. Ini bukan karena dia tidak ingin melepaskan diri, tetapi saat ini ia dalam kondisi yang sangat buruk. Lagi pula, di dalam armornya dia hanya mempunyai kekuatan keabadian yang lemah. Ketika terkena serangan dari teratai api 3 warna Xiaoyan, pria itu berpikir bahwa teknik ini di luar imajinasinya. Oleh karena itu, ketika dia secara sembrono menggunakan pukulan terkuatnya untuk menghadapi Xiaoyan, dia juga menempatkan dirinya dalam situasi yang sangat berbahaya. Jika bukan karena perlindungan kuat dari armor dewa palsu, tampaknya ialah yang akan berubah menjadi abu dalam pertempuran barusan. Luar biasa. Itu bisa bertahan hidup di bawah palu kekosonganku. Sial, tidak heran Taisu 893 dan Taisu 927 bisa dikalahkan di tangan orang ini. Mereka pasti meremehkan orang itu sebelumnya, gumam pria Taisu ini. Namun di sisi lain, tali pengikat iblis itu tidak berniat untuk mengendurkan ikatannya, yang mana ini membuat pria itu sedikit kesal. "Dasar tali bodoh, cepat lepaskan aku," ucap pria itu dengan kesal. Namun tali pengikat iblis ini masih tidak bergerak. Mungkin karena dia merasa bahwa itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Jadi dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. "Kamu sudah berpisah dengan tuanmu, dan kesempatan untuk berada di tempat yang sama denganku sangatlah kecil. Aku menyarankan kamu meninggalkan kegelapan dan menyerah pada cahaya. Jangan bertindak bodoh," ucap pria itu sambil menggertakkan giginya. "Apakah kamu sedikit bodoh atau tidak mengerti apa yang aku bicarakan?" ucap pria itu dengan marah. Begitu suaranya jatuh, tali pengikat iblis itu mengikatnya lebih keras, dan pria Taisu ini hanya merasakan bahwa tulangnya berderak dan armor dewa palsunya juga terasa sakit. "Baiklah,
Kamu memaksaku, ucap pria itu. Kemarahan tiba-tiba melonjak di hatinya. Dia tidak menyangka bahwa tali yang putus pun bisa menggertaknya saat ini. Semakin dia memikirkan hal ini, kemarahan itu semakin melonjak di hatinya. Sehingga ia langsung mengeluarkan kekuatan keabadian dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, pria Taisu itu mengguncang lengannya dan kekuatan yang kuat bergegas keluar. Tidak peduli seberapa lemahnya kekuatan ini, itu tidak akan bisa dikendalikan oleh tali pengikat iblis. Hahaha, aku sudah mengatakan semuanya. Tuanmu tidak akan datang ke sini. Bahkan, jika kamu tidak mengerti, aku akan menghancurkanmu hari ini, ucap pria itu sambil mendengus dingin. Untungnya ada beberapa kekuatan cadangan, tapi aku tidak berharap itu akan digunakan pada tali yang putus ini. Ini benar-benar nasib yang buruk, gumam pria itu dengan marah. Setelah selesai berbicara, kekuatan keabadian mulai menyerang tali itu. Tali pengikat iblis pun perlahan-lahan terlepas sedikit demi sedikit. Dan jika ini terus berlanjut, tali itu akan mencapai batasnya, lalu hancur berkeping-keping. Jangan banyak tingkah. Cepat, hancurkan untukku, ucap pria itu dengan kesal. Kini, tali pengikat itu sudah putus sedikit dan sepertinya sudah mendekati batasnya. Tapi, sampai akhirnya ia tidak membiarkan pria itu pergi. Yang berarti, bahkan jika diamati dalam pertempuran, tali itu harus mencoba untuk menjebak pria itu sekuat mungkin. Pada saat yang kritis ini, tali pengikat iblis itu pun tiba-tiba mengendur dan dia dengan cepat melarikan diri dari praktisi itu. Setelah mengetahui bahwa tali itu secara sukarela mengendur, pria Taisu itu pun sedikit terkejut sebelum menganggukkan kepalanya. Tidak terlalu buruk. Jika kamu melepaskanku dari awal, tidak akan ada hal seperti ini. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan, ucap pria itu. Pria itu berkata sambil melihat ke arah tali yang sedang pergi, dan ketika dia mengangkat kepalanya, sosoknya pun tiba-tiba membeku. Itu karena ada sesosok yang muncul di depannya. Saat ini tidak ada armor dewa palsu yang persis seperti dia, tetapi penguasa barat di tangannya membuatnya mengenali sosok itu secara sekilas. Praktisi Taisu itu pun terhuyung beberapa langkah, dan dia tidak bisa menyembunyikan suara terkejutnya. Tidak, ini tidak mungkin. Memiliki kesempatan seperti itu, bagaimana kamu bisa mengejarku? Ucap pria itu dengan panik. Pada saat ini, Xiaoyan memegang penguasa beratnya dan menatap pria itu dengan mata yang dingin. Dia tidak akan melepaskan domba itu dengan mudah, karena bagaimanapun armor dewa palsunya sudah dihancurkan oleh pria itu. Jadi, dia harus mengambilnya kembali. Apakah kamu percaya pada takdir? Tanya Xiaoyan dengan perlahan. Yang aku percaya adalah kamu hanya seorang bajingan, ucap pria itu dengan kesal. Setelah itu, sosok pria ini dengan cepat melarikan diri ke ujung yang jauh tanpa melihat ke belakang. Jelas, ia tahu bahwa situasi seperti ini dan tidak mungkin baginya untuk melanjutkan pertarungan melawan Xiaoyan yang kemampuan bertarungnya telah meningkat. Kamu cukup kasar, jadi kamu harus dibunuh, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sayap dewanya mengembun di belakangnya, dan dia langsung melesat ke arah pria yang melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat itu. Namun pada saat ini, kecepatan dari pria itu pun sudah menurun drastis. Belum lagi, cambuk penyegel iblis juga kembali bergerak untuk mengikatnya lagi, hingga membuat kecepatan pria itu terus menurun. Sementara pria itu tengah kesulitan dalam bergerak, sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya dalam sekejap mata, dan penguasa barat di tangannya melambai dengan tidak masuk akal hingga membanting tubuh pria itu. Dengan suara ledakan keras, sosok pria itu pun langsung jatuh ke tanah. Bahkan seteguk besar darah menyembur keluar dari dalam armor kepalanya. Tapi itu belum berakhir. Ketika pria itu berhasil bereaksi, ia melihat bahwa ada sesosok api di atas langit yang menabrak tubuhnya lagi. Ternyata itu adalah kekuatan jiwa dari Xiaoyan. Pria itu masih mampu bersaing dengan kekuatan Xiaoyan sebelumnya, tetapi palu kristal raksasanya juga hampir membuatnya lelah. Jadi pria itu tidak bisa lagi menahannya saat ini, dan sosoknya pun berhasil menerima serangan dari domain kekuatan jiwa milik Xiaoyan. Lalu tubuhnya tiba-tiba terdiam, dan sosoknya juga terbungkus oleh api mengerikan ketika penguasa barat Xiaoyan menghancurkan tubuhnya. Dengan suara ledakan keras, muncul manik-manik api yang keluar ketika penguasa barat yang jatuh tepat di tubuh pria itu. Di ujung penguasa barat ini, itu adalah sosok pria dari dunia Taisu yang sudah terdistorsi. Jika bukan karena armor dewa palsu, Xiaoyan yakin bahwa pukulan ini pasti akan langsung menghancurkannya.
Tapi, meskipun Xiaoyan tidak membunuhnya secara langsung, darahnya sudah mengalir keluar dari dalam armor pria itu. Xiaoyan pun menginjak dadanya dengan kuat, dan sekali lagi mengangkat penguasa beratnya untuk menghantamkannya ke arah kepala pria itu. Dengan dua gerakan, pria dari dunia Taisu ini melemah dengan cepat. Begitu pula armor dewa palsunya, pelindung kepalanya sudah menghilang, dan itu memperlihatkan wajah rusak di balik armornya. Bahkan, wajahnya terlihat sangat menyedihkan setelah Xiaoyan menghancurkannya. Sosok ini sedikit lebih kuat dari dua orang sebelumnya. Tampaknya, ini seperti kekuatan dari Kaisar Keabadian di langkah ke-8. Ucap Xiaoyan sambil memandang pria itu dengan dingin. Setelah itu, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan pada detik berikutnya, dia langsung menghancurkan kepala pria itu dengan membenturkannya ke tanah. Bagi orang yang masih di tingkat Doshian, ini hampir tidak ada kemungkinan untuk hidup, dan ketika nyala api Xiaoyan melonjak, itu membakar seluruh tubuh pria itu. Lalu pada akhirnya, hanya ada cairan yang mengalir, yang secara bertahap mengembun menjadi bola hitam, dan itu adalah cairan dari armor dewa palsunya. Kemudian, tubuh Avatar Taisu pun perlahan muncul di samping Xiaoyan, dan telapak tangannya perlahan direntangkan pada bola hitam itu. Lalu, pada saat tubuh Avatar Taisu itu menyentuhnya, bola hitam itu pun kembali berubah menjadi cairan, dan dengan cepat berubah bentuk menjadi sesuatu di udara. Tepatnya, bola hitam itu bukan berubah untuk memadatkan kembali, tetapi untuk menangkap armor dewa palsu milik pria itu. Dan ketika Xiaoyan menatap lengannya, nomornya berubah lagi menjadi 841. Pada saat ini, alis Xiaoyan sedikit berkerut. Itu karena ia tidak merasakan jiwa orang yang tubuhnya sudah dibuat menjadi sangat lemah ini, seolah-olah pria itu tidak memiliki jiwa. Dan Xiaoyan pun akhirnya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres, karena seluruh tubuh pria itu sudah dihancurkan. Sialan, kenapa aku sangat ceroboh? Ucap Xiaoyan yang memarahi dirinya sendiri. Kemudian, sosok Xiaoyan tumpang tindih dengan tubuh Avatar Taisu. Sampai akhirnya mereka bergabung bersama. Lalu armor dewa palsunya juga langsung menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Setelah beberapa saat, pikiran Xiaoyan pun bergerak, dan terlihat lengan Xiaoyan tiba-tiba mengalir seperti cairan, dan sebuah tombak panjang perlahan mengembun di tangannya. Ketika melihat tombak mengerikan di tangannya, Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Dengan tombak itu, mungkin rencana dia bisa berjalan lebih lancar. Yuan apakah ada orang lain yang berkeliaran di lantai ini? Tanya Xiaoyan sambil melirik ke arah di mana sang ratu berada. Sosok sang ratu pun terdiam sejenak, seolah-olah dia sudah membuka mata dewa, melihat ke seluruh lingkungan dengan sangat fokus, dan akhirnya sedikit menganggukkan kepalanya. Ada seseorang yang pergi dari lantai 7 menuju lantai 8. Aku bisa membiarkan dia menghindarimu. Sekarang kondisimu tidak terlalu baik, jadi tidak perlu terus bertarung. Ucap sang ratu dengan perlahan dan penuh pertimbangan. Tidak apa-apa. Lebih baik biarkan dia bertemu denganku, ucap Xiaoyan dengan tergesa-gesa. Dan sosok sang ratu pun sedikit terkejut ketika mendengarnya. Detik berikutnya, mata sang ratu tiba-tiba menatap Xiaoyan sejenak, dan akhirnya dia menyadari apa yang dipikirkan oleh Xiaoyan. Namun, ketika melihat mata sang ratu, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya tidak peduli apakah itu sang ratu dari dunia sensi atau sang ratu dari dunia Xuanyin. Ini tidak ada satupun dari kedua wanita ini yang menolak untuk menghormati Xiaoyan. Baiklah suamiku, aku sebagai istrimu akan selalu melakukan dan mengikuti semua keinginanmu, ucap sang ratu sambil mengangguk. Namun, pada saat ini, Xiaoyan belum melakukan perjalanan, dan dia langsung mencari ruang terbuka untuk duduk dan mengeluarkan buah Moluo. Xiaoyan sudah menghabiskan banyak energi dalam pertempuran hingga saat ini, dan bahkan dia menghabiskan semua lautan energi di dalam tubuhnya. Tapi, kali ini adalah kesempatan besar bagi Xiaoyan untuk berkultivasi. Xiaoyan dengan putus asa terus berjuang keras. Saat ini 12 buah Moluo terus-menerus ditelan oleh Xiaoyan. Lalu, ketika lautan energi Xiaoyan telah menembus hingga 1,4 miliar, dia dapat menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 9, dan tampaknya ranah Kaisar Keabadian semakin dekat. Jelas, hal ini adalah tujuan akhir dari perjalanan Xiaoyan di tempat ini. Setidaknya, ketika Xiaoyan kembali melihat kekuatannya yang sekarang, sepertinya tidak terlalu jauh dari jangkauannya lagi. Pada saat yang sama, di lantai 7 ada sesosok yang tampak sedikit cemas. Ia melihat sekitar dengan panik, dan akhirnya wajahnya menunjukkan kehilangan. Sialan, sepertinya ini bukan cara untuk mengajar ketertinggalan dari mereka, ucap sosok itu.
Ternyata sosok yang kesepian ini adalah Senju yang sebelumnya ditinggalkan oleh Xiaoyan lebih awal. Tetapi selain Senju, sekarang ada orang lain lagi, bahwa saat ini terlihat ada sosok Yu Xiao yang bergerak ke arah sinar cahaya menuju lapisan ke-8. Aku akhirnya selamat. Tapi secara keseluruhan, bukankah aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi? Aku sepertinya harus mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Dan aku tidak ingin warisan sialan itu, gumam Yu Xiao dengan marah. Kemudian sosoknya pun perlahan-lahan menghilang ke dalam kabut abu-abu. Sebelumnya, ia memiliki ambisi yang sangat jelas dan berencana untuk mendapatkan warisan Dewa Iblis Tianhe. Sampai-sampai dia bahkan bertarung melawan Xiaoyan. Tetapi sekarang, ketika dia mengingat kematian tragis dari Taiking sebelumnya, ia menghela napas lega di dalam hatinya. Sementara itu, Xiaoyan saat ini terus bersila di kehampaan yang luas, dan dalam waktu ini, Xiaoyan tidak pernah membuang-buang waktu untuk melakukan hal yang tidak perlu agar kultivasinya tidak terganggu. Ini adalah buah Moluo terakhir. Aku ingin melihat apakah aku bisa menerobos ke tahap akhir Dewa Bintang 9 setelah menyelesaikan kultivasi ini, gumam Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan sedang menatap buah Moluo yang memancarkan energi iblis dan energi murni di tangannya. Segera, matanya pun bersinar dengan cahaya terang. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Buah nangka, buah manggis. Nggak nyangka ada yang komen mimin manis.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。